Nah, mari kita pahami dari konteks yang pertama. Ya, yang pertama kita harus memahami yaitu LOA itu sendiri. Jadi LOA itu ada jenisnya, ada dua ya. Yang pertama adalah LOA unconditional. Ya, LOA ini adalah semacam surat apa ya, pengakuan bahwa Anda diterima di kampus ini, di luar negeri ini. Ya, makanya disebut letter of acceptance, surat diterima gitu. Nah, yang pertama sifatnya unconditional berarti mahasiswa ya yang lulus S1 di dalam negeri, mendaftar di luar negeri itu bisa dikatakan sudah diterima nih secara institusi. Silahkan melanjutkan ke prosedur selanjutnya, misalnya ya datang ke sana, kemudian bayar SPP, mencari kos di sana. Yang jelas secara apa namanya admisi sudah diterima. Nah, makanya disebut sebagai surat resmi tanda diterima. Nah, karena kenapa? Karena dianggap sudah eligible, sudah lengkap persyaratannya. Oke, ini yang sifatnya adalah LOA unconditional. Nah, yang kedua, yang sifatnya conditional atau disebut conditional offer atau conditional LOA. LOA conditional biasanya teman-teman nyebutnya. Nah, ini berbeda dengan LOA yang unconditional karena sifatnya diterima tapi belum sepenuhnya karena ada dalam tanda kutip masih kesandung batu gitu ya. Maksudnya kesandung batu itu apa? Bahwa secara eligibilitas atau semacam kelayakan gitu ya, ya sudah layak semua. Namun misalnya, oh ada syarat yang kurang, yaitu kesanggupan membayar SPP misalnya. Atau kamu ke sini sekolah didanai siapa? Oh, dari LPDP misalnya. Nah, berarti apakah kemudian kamu akan dibiayai oleh mereka? Mana buktinya? Nah, semacam itu. Jadi sudah keterima semua, tapi masih belum yakin. Kamu benar nggak nih? Sini sudah terima, kamu benar-benar layak nih sebagai seorang mahasiswa layak nih sekolah di sini. Tinggal ini masalah finansial gimana? Beres, beres. Maka buktinya kamu beres apa? Jadi sudah keterima, sama-sama sudah diterima, tapi ada syarat atau ketentuan ya yang masih diminta ya oleh kampus di luar negeri. Biasanya seperti itu. Bahkan ada juga yang wah ini udah layak semua, tapi kok IELTS rata-ratanya itu bagus sih. 7, ada yang nilainya misalkan speaking 9, ada yang listening 8, misalnya seperti itu. Tapi kok ini readingnya 5 nih. Nah, secara rata-rata 7 sudah benar, tapi kampus ini nganggap oke, rata-ratanya sudah bagus, tapi tidak boleh secara parsial IELTS misalnya di bagian writing atau reading misalnya nilainya 5, harus di atas 5,5 misalnya, jadi minimal 6. Nah, itu juga bisa jadi konteks hambatan ya, atau dalam hal ini harus diselesaikan karena sifatnya masih conditional. Nah, itu LOA yang dua tipe yang biasanya didapat gitu. Nah, untuk mendapatkan LOA, pahami prosedurnya, karena setiap daerah di luar negeri, bahkan ya, setiap kampus di luar negeri, setiap negara di luar negeri itu memiliki ciri khas yang berbeda. Misalnya ini contoh saja ya di Taiwan. Jadi untuk mendapatkan LOE, datang ke situs di website kampus, pahami prosedur cara mendapatkan LOE gitu. Jadi oh ternyata harus ngirim berkas-berkas secara online di sistemnya mereka atau secara email. Nah gitu. Jadi kalau kemudian sudah selesai prosedur, maka boleh tuh dapat LOE. Gitu. Untuk LOE ini juga nanti syarat membuat visa sehingga bisa ke Taiwan. Tapi kalau ternyata itu ditolak ya sudah jadi letter of rejected jadinya ya. Jadi surat penolakan karena nggak diterima. Ada juga kalau di Prancis, misalkan kalau di Prancis mendapatkan LOE-nya gimana gitu. Gitu. Oh, jadi prosesnya daftar dulu ke universitas. Mungkin dapat semacam akses PIN, username dan seterusnya ya kalau website gitu. Terus membuat surat permohonan ya untuk didaftarkan di program beasiswa EVEL. Nah, contohnya beasiswa EVEL nih kalau di Prancis. Gitu. Nah, ternyata misalnya dia tuh keterima nih beasiswanya sehingga silahkan cari LOE. Nah, sehingga berbeda dengan di Taiwan tadi. Kemudian mendapatkan LOE-nya seperti apa? Yaitu proses. Misalnya ya kamu cari profesor melalui website kampus masing-masing. Nah, atau ini loh di kampus ini ada LOE yang kemudian secara prosedur institusi itu ada. Nah, kamu bisa sikapi di situ. Nah, baru kemudian ikut proses selanjutnya. Nah, ada yang seperti itu. Nah, ada juga kalau di Jepang, dia modelnya ngemail tuh ke profesor karena lihat di Google Scholar atau di website kampus, terus berani nih mencoba mengemail, saya ingin sekolah di sana, apakah mau jadi supervisor saya?
gitu. Oh, mau, tolong kirimkan misalnya proposal, motivation letter dan seterusnya. Ya kita ikut. Nah, kemudian oh ini layak, oh diajak Zoom, diajak misalkan Skype dan seterusnya. Terus proofment, oh kamu layak jadi bimbingan saya nih. Ini saya kasih letter of conditional biasanya kalau dari kampus gitu. Nanti kalau kamu sudah bisa membuktikan kamu dapat beasiswa yang bisa sekolah di sini, saya bantu nanti dapat letter of unconditional yang sifatnya officially gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi bisa banyak jalannya. Nah, prosedurnya yang kemudian umum ya sebenarnya kita siapkan berkas dulu ya, seperti hal-hal yang menunjukkan siapa diri kita, apa kualifikasi diri kita, pendidikan, ijazah, termasuk nilai kita, mungkin punya penghargaan, punya capaian, punya publikasi, hal-hal itu umum lah untuk disiapkan gitu ya. Kemudian biasanya akan mencari calon dosen pembimbing atau supervisor di website nih. Ini yang biasanya skemanya mandiri ya, nggak lewat kampus tapi lewat dosen gitu. Kemudian mengontak calon dosen pendamping atau pembimbing gitu ya, yang umumnya tadi bisa lewat email. Terus jaga komunikasi intens tuh. Menurut Bapak atau profesor gimana saya nih? Apa yang harus saya siapkan? Butuhnya apa? Saya harus membuktikan apa? Nah, oh saya harus wawancara dan kamu ya ikuti saja. Nah, nanti biasanya dapat yang tadi saya katakan tradisional. Itu harus kita pahami prosedurnya. Yang ketiga, pahami bahwa kita ya sebagai calon penerima beasiswa dan kalian semua nih yang daftar ya harus layak gitu. Sehingga pahami betul track record pendidikan kita. Kalau kita memang ada di ekonomi dan bisnis, agak aneh nih ditanyakan kalau tiba-tiba daftarnya sistem informasi dan sebaliknya ada yang teknik kimia tiba-tiba daftar manajemen. Pasti ditanya kenapa. Nah, kalau kemudian ternyata dengan kondisi kayak gitu bisa diterima, maka oh jangan-jangan memang dia ahli teknik kimia gitu, tapi sudah besar sehingga perlu ilmu manajemen. Nah, case-case spesial seperti itu pada akhirnya yang membuktikan oh ya layak diterima. Tetapi kalau yang sifatnya fresh graduate ya yang cari yang linear gitu. Terus capaian selama ada di jenjang pendidikan ya, selama ada di jenjang pendidikan dapat apa aja. Misalnya dapat penghargaan. Nah, itu bisa tuh di apa mention ya di proses pendapatan OEE. Terus pengalaman yang bermanfaat. Jadi sudah ngapain aja selama ini. Jadi tunjukkan portofolio kualitas dan kuantitas dalam bentuk prestasi ya yang sudah dicapai. Yang keempat, pahami kelengkapan berkas dan standarnya. Maksudnya bagaimana? Bahwa setiap kampus yang tadi saya sebutkan itu berbeda-beda, namun yaitu intinya semacam ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi dari Indonesia misalnya, dari dosen atau orang yang berpengaruh di Indonesia, motivation letter yang nanti kita akan bahas gitu ya, kurikulum vitae, sertifikat bahasa, biasanya IELTS kalau di Eropa atau Amerika, fotokopi paspor, lainnya seperti apa? Ya lainnya biasanya semua yang ada di atas diinggriskan misalnya. Kalau kopi paspor dan sertifikat pasti sudah Inggris ya. Nah, kurikulum vitae itu biasanya harus diinggriskan. Motivation letter otomatis bahasa Inggris. Surat rekomendasi otomatis bahasa Inggris. Transkrip nilai, nah itu di kampus biasanya diinggriskan. Maka inggriskanlah. Ada juga ijazah terakhir, itu juga diinggriskan. Nah, dokumen-dokumen tersebut itu kadang belum cukup tuh. Ada juga mungkin kampus juga minta, kamu silabis selama S1 mana lihat untuk melihat capaian pembelajaran kamu misalnya. Surat rekomendasinya harus yang bahasa yang asli ya, bukan scanan. Wah, itu seperti itu. Sertifikat bahasa lainnya selain IELTS ada nggak? Jangan-jangan kamu bisa bahasa lain. Nah, hal-hal yang seperti itu juga pasti kemungkinan diterimanya ya ada untuk kemudian ditanyakan maksud saya. Nah, ada juga yang nanya, kamu digaransi oleh siapa nih yang memberikan beasiswa? Nah, sehingga itu semua itu biasanya akan ada tambahan. Nah, setiap kampus berbeda, maka pahamilah ya kelengkapan berkas dan standarnya. Termasuk IPK. IPK-nya harus di atas 325. Ya, otomatis yang IPK-nya 3 nggak bisa. Nah, itu harus kita tahu ya. Terus yang kelima, pahamilah istilah dokumen. Ijazah itu ada namanya bachelor certificate, final degree or school certificate, original academic degree. Nah, jangan-jangan nanti diminta original academic degree yang dikasih malah transkrip nilai. Saat kemudian dilihat final degree or school certificate, malah yang diberikan legalisirnya. Nah, ini harus dipahami semua ya. Dan banyak, ini hanya contoh saja. Tapi istilah-istilah dokumen mungkin di setiap kampus bisa berbeda. Itu yang harus diperhatikan. Yang keenam, pahami agar tepat waktu. Nah, beasiswa itu banyak.
tadi LPDP sudah saya perlihatkan waktunya. Nah, ini beasiswa yang lain nih, yang mungkin lebih random ya, mulai dari Nestle, DAAD Jerman, ADB Jepang, Rotary Foundation Global, Herbert Humphrey, Winnipeg Presiden, The Danish Solent, banyak tuh. Nah, sehingga harus dipahami kapan waktunya. Yang jelas, beasiswa itu bukan tugas kuliah yang kadang semalam bisa dikerjakan selesai. Ini butuh preparation. Ya, jadi kalau ada istilah victory of preparations, itu maksudnya ya semua yang mendapatkan kemenangan atau keberhasilan ya dari persiapan. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, ini tempat LPDP. Beasiswanya bukanya tahun 2022 misalnya. Ya 2021 udah disiapin. Ini yang berikut 2021 karena 2020 biasanya sudah nyiapin. Nah, itu agar kita pahami bersama ya. Nah, yang terakhir pastikan ada konfirmasi. Konfirmasi ini juga bagian dari kita melihat pola. Kalau kita ingin daftar di kampus luar negeri dengan beasiswa LPDP, ya pastikan beasiswa LPDP ini dapat dulu atau kampus luar negeri ya yang dapat dulu gitu. Nah, paling amannya sebenarnya dapetin dulu kampus di luar negeri yang bagus gitu ya. Terus bisa ada komunikasi, saya mau berangkat setelah dapat beasiswa. Sehingga LOA ini jangan hanya bersama 1 tahun ya, tapi di masa depan masih berlaku ya, tolong ya. Karena saya masih memperjuangkan beasiswa. Kalau bisa dikomunikasikan seperti itu bagus. Nah, di dalam negeri kita ngurus beasiswa LPDP, terus bisa bilang, nih saya sebenarnya sudah unconditional nih, cuma kurang beasiswa. Nah, semoga dengan seperti itu bisa match. Oke. Nah, tetapi beda halnya kalau kamu dapat LOA unconditional ya, tahun depan. Gitu. Berlaku untuk tahun depan. Gitu. Terus untuk tahun 2022 misalnya ya. Terus kamu daftar beasiswa LPDP tahun 2022. Oke, nah sekarang kita lihat bulannya. Ternyata intake kuliah itu bulan Juli 2022. Gitu. Intake kuliah Juli 2022. Nah, daftar LPDP-nya bulan Mei. Padahal pengumuman LPDP misalnya sampai Agustus. Nah, berarti kan nggak match. Ya, jadi harus pastikan ya konfirmasi-konfirmasi berkaitan dengan waktu itu harus dipersiapkan. Seperti itu. Nah, semoga ini bermanfaat. Nanti kita bisa lanjutkan lagi. Hal yang biasanya kerap jadi kendala adalah menyiapkan berkas yang sifatnya harus dibuat ya. Seperti utama nih ya, ada yang sifatnya proposal riset maupun motivation letter. Itu yang biasanya sering nih sulit ya buatnya atau nggak ada pemahaman sebelumnya. Ya, walaupun sebenarnya juga ada hal yang dibuat seperti surat rekomendasi, tapi kadang itu bisalah kita mencari ya referensi atau masternya tuh. Tapi kalau sifatnya proposal riset tuh seninya ada, untuk membuat motivation juga ada seninya, sehingga nanti kita harus bagi bersama. Nah, sementara ini materi 1 untuk membuka pikiran dulu bahwa beasiswa umumnya demikian dan LOA itu seperti apa. Nah, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.